Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengorganisasian sebagai fungsi dari manajemen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Muhammad Fajar Rizky, Muhammad Naufal Azah, Martika Wulandari, Firda Hafiza, dan saya sendiri Izzuddin Mahfudz. Pengertian organisasi sebagai fungsi manajemen. Salah satu fungsi manajemen adalah mengetahui perorganisasian yang merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting karena dengan perorganisasian berarti akan memadukan seluruh sumber-sumber yang ada dalam organisasi, baik yang ada berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya ke arah tercapainya suatu tujuan. Dalam pemaparan materi tersebut, terdapat beberapa hal yang menurut kami menarik. Hal-hal yang menurut kami menarik adalah 1. Cara pendelegasian wewenang, 2. Sentralisasi dan desentralisasi. Baik, berikutnya ada 3 pertanyaan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu apa saja tantangan seorang manajer dalam melakukan pengorganisasian? Jawabannya, yang pertama, adanya perubahan lingkungan bisnis yang cepat, adanya keragaman tenaga kerja, globalisasi, serta kekurangan tenaga kerja yang terampil. Dan yang kedua, apa saja faktor dari sentralisasi? Kami menemukan beberapa faktor dari sentralisasi, diantaranya yaitu sifat tugas, kemudian lokasi para pekerja, kemampuan manajer untuk mendelegasikan tanggung jawab, jumlah interaksi dan umpan balik antara pekerja dan manajer, kemudian tingkat keterampilan dan motivasi para pekerja. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana perusahaan tersebut selalu ada progres? Perusahaan tersebut berprogres dengan cara yang pertama yaitu jitu dalam memilih pegawai, kemudian membuat perencanaan matang, kemudian memiliki tujuan atau mimpi, kemudian mengutamakan keinginan pelanggan, dan yang terakhir menemukan strategi pemasaran yang jitu. Selanjutnya yaitu contoh pengorganisasian dalam perusahaan. Struktur organisasi PT Aqua Golden Mississippi Tbk, yang di atas sendiri ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Di bawahnya ada Dewan Komisaris, di bawahnya lagi ada Direktur Utama. Direktur Utama menjadi 4 bagian di bawahnya: Direktur Keuangan, Direktur Pemasaran, Direktur Personalia, dan Direktur Produksi. Direktur Keuangan dibagi menjadi 2 di bawahnya, yaitu Financial dan Accounting. Direktur Pemasaran dibagi menjadi 2 di bawahnya, yaitu Sales dan Marketing. Direktur Personalia dibagi menjadi 4 di bawahnya, yaitu Recruitment dan Selection, Training dan Development, Personal Administration, dan Security. Direktur Produksi ada 2 bagian, yaitu Operation dan Administration. Fungsi-fungsi Dewan Komisaris, Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Direktur Pemasaran. Fungsi Dewan Komisaris: melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan nasihat kepada direktur dalam melakukan tugas Dewan Direksi berdasarkan kepada kepentingan PT dan sesuai. Direktur Utama berfungsi memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan perusahaan, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian atau manajer. Direktur Keuangan, Finance, dan Accounting berfungsi sebagai
mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu, mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, dan pembayaran kewajiban. Direktur pemasaran, sales, dan marketing menentukan harga jual produk yang akan di-launching, jadwal kunjungan serta sistem promosi untuk memastikan tercapainya target penjualan, memonitor perolehan order serta merangkumkan forecast untuk memastikan kapasitas. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.